berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu pada saat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana adanya. Dan kerinduan kami agar kami lebih dekat dan lebih dekat lagi dari hari ke hari. Sehingga perjalanan rohani kami tetap dalam koridor firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini tentang sudahkah kita bisa mendengar bagaimana Roh Kudus memimpin kita dari hari ke hari. Ini sangat penting, saudaraku. Karena dalam hidup ini kita butuh satu pimpinan pertolongan dari Tuhan yang sumber segala berkat, sumber segala kasih karunia. Untuk mengawali kita lihat dalam surat Paulus, yaitu bagaimana dikatakan kepada Yakobus, ya Yakobus di sini, Yakobus 4 ayat 8, ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudaraku, dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan pilihan ini diberikan Tuhan kepada kita untuk mengambil sikap apakah kita memilih yang lebih baik atau hanya berdiam diri. Kata berdiam diri di sini tidak mengambil tindakan apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan hari ini buat kita, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini satu prinsip yang kita perlu ambil dalam hidup ini. Karena kita tahu dalam dunia ini seperti yang sekarang yang kita lihat, ya, suatu keadaan yang tidak menentu. Kadang-kadang yang lurus dibengkokkan, yang bengkok diluruskan. Kadang-kadang timbul dalam hati ini, kok begini kondisi dunia. Kadang-kadang kita bisa gregetan melihatnya. Karena kita melihat tidak ada yang benar. Jadi manusia membawa kemauan sendiri-sendiri menurut apa yang dianggap benar. Tapi hari ini Tuhan ingatkan lagi kepada kita, mendekatlah kepada Allah. Ketika kita punya prinsip yang benar bahwa ketika saya mendekat kepada Allah, maka pertama kita mendapatkan tuntunan. Tuntunan di sini bukan secara fisik. Tuntunan di sini yaitu bagaimana roh kita dengan roh Tuhan ada satu kesatuan. Sehingga setiap langkah demi langkah yang kita ambil, setiap sikap yang kita sudah lakukan, sikap kita berdasarkan bagaimana Tuhan yang menuntun kita. Sebagai contoh kesaksian daripada Ibu Sitinjak, bagaimana Tuhan memimpin kehidupannya untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya malam sebelumnya saya pun mendapatkan bahwa Ibu Sitinjak ini ada membawa sesuatu, tapi dalam hati saya, ini keinginan daging saya kali ya. Nah, mungkin saya melakukan sesuatu sehingga saya mengharap seperti itu. Saya lupakan. Ini kehendak pribadi saya sendirilah. Tapi dalam kenyataannya, pada pagi-pagi, saudaraku, Bu Sitinjak membawa sesuatu untuk berkaitan dengan kesehatan. Ya, atau sini namanya Ibu Manggun ya.
Ibu Rumanggun, ya, supaya kita bisa mengerti. Jadi saudaraku, saya kaget, kok apa yang malamnya yang timbul dalam hati saya seperti dia membuat sesuatu, kok paginya bisa kenyataan ya. Nah, dalam hal ini saudaraku, ada kepekaan secara rohani apa yang Tuhan tuntun dan mau melakukannya. Dan saya pun tidak kaget ketika datang, iya ya, menjadi kenyataan juga, bukan hanya dalam hati saya yang berkata seperti itu. Nah, ini sebagai contoh yang simpel, saudaraku. Nah, dengan cara demikian, maka kita dari hari ke hari kita tidak pernah salah melangkah, karena kita melakukannya bukan berdasarkan bimbingan manusia, tapi roh kita dengan roh Tuhan ada satu kesatuan. Makanya pentingnya kita berdoa itu supaya kita setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Jadi bukan sekadar nyanyian tiap langkahku dipimpin atau diatur Tuhan, tapi memang itu menjadi satu gaya hidup, suatu kenyataan hidup bagaimana kerinduan hati kita untuk mendekat dengan Tuhan. Dan Tuhan lebih serius lagi untuk mendekat dengan kita, karena hubungan kita dengan Tuhan yaitu hubungan roh. Allah itu adalah roh, barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa ada kata kebenaran? Karena kebenaran itu adalah firman Tuhan menjadi acuan sehingga tidak menyimpang daripada apa yang sebenarnya. Jadi saudara Tuhan, ketika kita punya prinsip, punya sikap bahwa dalam setiap langkah hidupku aku mau mendekat dengan Tuhan. Dan Tuhan lebih rindu lagi daripada kerinduan kita. Dan disitulah salah satu kunci kehidupan kita, namanya kunci kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan karena hal-hal materi, tapi kebahagiaan itu oleh karena kita mendekat dengan Tuhan dan Tuhan yang memimpin kita, sehingga kita tidak pernah berpikir salah dalam bertindak, karena Tuhan tidak pernah salah dalam hal mengarahkan, tapi Tuhan mengarahkan kita kepada hal-hal yang lebih spesifik lagi. Apa yang kadang-kadang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan, tapi Tuhan nyatakan. Nah, jadi saya sungguh optimis sekali bahwa kita dalam hidup ini, orang-orang yang percaya bukan sekedar percaya karena organisasi, tapi berbicara tentang hubungan. Karena orang ke surga itu bukan karena sebuah organisasi yang namanya bagus, tapi orang percaya dimaksud di sini itu orang yang membangun hubungan yang intim, hubungan yang akrab. Ini yang membuat perbedaan antara orang-orang hanya sekedar Christian by name atau hanya Kristen secara nama saja. Karena hubungan ini adalah menentukan bukan hanya sekarang, tapi untuk hubungan kita kepada akan datang. Sehingga setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan itu berdasarkan apa kata Tuhan. Maka kalau kita membaca Alkitab, ada 4 hal yang harus kita perhatikan ketika kita membaca. Ya, hal yang pertama ketika kita membaca, apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya ketika saya membaca firman Tuhan ini. Kedua, ada nggak janji-janji Tuhan? Tuhan nyatakan melalui firman-Nya ketika saya membaca firman Tuhan. Janji apa? Ketiga, ada nggak perintah Tuhan? Perintahnya apa yang saya bisa lakukan dengan sukacita sehingga kita mengalami tadi
kebahagiaan dan kebahagiaan dan kebahagiaan. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan itu secara rohani dia mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang tidak dapat kita beli. Tapi kebahagiaan ini oleh karena kita mau melakukan apa kata Tuhan. Jadi ada janjinya. Satunya apa lagi? Ada nggak sesuatu dosa yang Tuhan nyatakan, yang dimana kita perlu berhenti dan tidak melakukan hal yang sama. Nah, karena Tuhan sudah memberikan kita kemampuan-kemampuan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan membuat kita mampu mengerjakan banyak hal. Banyak hal. Bukan hanya sebagian. Nah, kata banyak hal di sini berbicara tentang setiap tindakan-tindakan kita. Kita tidak bertindak menurut apa yang kita mau, tapi menurut apa yang Tuhan mau. Jadi prinsip ini harus ada. Maka katakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi tetap kesatuan ini penting. Jika kau tinggal dalam aku, kata tinggal ini berbicara tentang bukan sekedar ibadah biasa. Kata tinggal dalam aku yaitu unity in the spirit. Ada kesatuan di dalam roh. Saya sebagai hamba Tuhan, dalam setiap keadaan yang saya sedang hadapi, saya hanya bertanya, apa rencana Tuhan? Kalau perluaskan Tuhan, saya alami seperti ini. Saya tidak minta segera supaya jauh dari harapan saya. Enggak, justru saya belajar. Belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku, dari situ saya banyak belajar bahwa belajar ini bukan hal-hal yang enak saja, hal-hal yang sukar pun dihadapi, tapi ada satu kehendak Tuhan, ada satu rencana Tuhan yang saya bisa petik menjadi pelajaran. Pertama, saya belajar dari kesabaran Tuhan. Tuhan mendidik saya bagaimana supaya sabar. Sabar menghadapi banyak orang. Ini saya belajar, saudaraku. Nah, bagaimana saya bisa belajar? Karena ada hal-hal yang kondisi situasi keadaan memang membuat saya tidak sabar. Tapi bagaimanakah sikap ini? Jadi saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Aku sudah menyerahkan hidupku kepadamu. Seluruhnya, roh, roh, jiwa, dan tubuh jemaat dalam pimpinan Tuhan. Sebentar, maaf ya. Jadi, kalau kita dalam pimpinan Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan pun kita alami, tapi itu bisa menjadi indah pada waktunya. Indah semua pada waktunya. Kenapa bisa indah? Karena Tuhan bawa kita ke satu pengalaman rohani yang makin meningkat dan makin meningkat dan makin meningkat. Jadi tidak ada istilah jenuh, tidak ada istilah kebosanan di sana. Kenapa? Karena kita mendapatkan satu pengalaman yang baru dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Kita mengalaminya. Dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Jadi firman Tuhan itu menjadi renungan. Sebagai contoh, saudaraku, saya walaupun kondisi ya
dan taraf pemulihan seperti ini. Tapi apa yang membuat saya bisa jadi tenang, tidak memiliki unsur keraguan tentang hidup? Karena firman Tuhan itu menjadi yang terutama yang saya renungkan. Walaupun ada hal yang lain, tapi saya jadikan firman Tuhan itu menjadi renungan, menjadi terutama. Kalau Pak M bilang, apa maksud rema ya? Nah, rema itu terjadi ketika firman Tuhan itu direnungkan. Jadi bukan hanya dibaca, tapi direnungkan. Dari renungan inilah kita bisa mendapatkan rema, yaitu pesan Tuhan secara khusus daripada apa yang kita baca. Saya sedang merenungkan firman Tuhan di Lukas pasal 4. Roh Tuhan ada padaku, dan Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan Ia telah mengurapi aku untuk memulihkan hati yang terluka. Jadi rupanya saudaraku, sekarang ini ada orang yang memang memiliki hati yang terluka. Kenapa? Karena dia terlampau konsentrasi dengan apa yang sedang dihadapi. Tetapi kita yang hadir pada saat ini, kita bisa pulih dari kondisi, keadaan, situasi yang tidak menyenangkan atau hati yang terluka atau hati yang remuk dan sebagainya. Karena kita berpaut kepada Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hal ini. Makanya kita menjadi orang yang tampil beda di tengah-tengah situasi sekarang ini. Kita tidak mudah digoyahkan dengan keadaan. Kita bukan dipengaruhi oleh keadaan, tapi kita mempengaruhi keadaan situasi. Maka kita dari hari ke hari, hidup kita ini benar-benar Tuhan pimpin ke satu pengalaman. Kita bagikan sekolah, ya, school of life, ya. Kita sekolah dari hari ke hari, kita sekolah bersama dengan Tuhan. Maka lewat komunitas The Power of Love ini, kita meningkatkan potensi-potensi yang ada. Yang tadinya tidak bisa melayani, bisa melayani. Yang tadinya tidak tahu bersaksi, bisa bersaksi. Yang tadi tidak bisa sharing firman Tuhan, bisa sharing firman Tuhan. Jadi kunci pertama tadi memang harus punya prinsip tadi. Harus memang mendekat dengan Tuhan. Ketika mendekat dengan Tuhan, maka Tuhan juga mendekat kepada kita. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Artinya apa? Tindakan-tindakan kita lakukan juga, yaitu tindakan menurut pimpinan Tuhan. Sesuatu yang kita lakukan oleh karena Tuhan yang menyuruh kita bertindak. Sesuatu yang Tuhan suruh kita lakukan, sesuatu yang Tuhan larang tidak kita lakukan. Nah, dengan cara demikian saudaraku, hidup kita ini betul-betul menampilkan satu sikap orang percaya, sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Karena kita sebagai orang percaya, hubungan kita dengan Tuhan yaitu hubungan dari hati ke hati. Hati di sini berbicara tentang roh. Sehingga dari hari ke hari, apapun yang kita lakukan, kita merasa berkata, indah hidup ini bersama dengan Tuhan. Jadi keindahan kita hidup yaitu bukan karena hal-hal duniawi, bukan karena harta benda, tapi bersama Tuhan. Dan sampai akhirnya pun nanti kita bisa berkata, tidak ada yang lebih indah dibandingkan dengan dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini kita bisa mengalaminya.
bukan karena suatu musik yang menarik, enggak. Kita bisa dengan berdiam diri pun, mulut kita terkatup, tapi hati kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Seperti seorang bapa dengan anak, atau seorang ibu dengan orang tuanya. Seperti itu kita bercakap dengan Tuhan. Ketika kita melakukan hal seperti ini, kita bisa menuntun orang juga untuk datang kepada Tuhan. Kenapa orang tertarik? Karena kita punya pengalaman. Kita bisa menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Pengalaman ini juga menjadi daya tarik orang lain juga datang kepada Tuhan. Kalau teori banyak di luar sana, tapi kita yang ada dalam komunitas The Power of Love, kita punya segudang pengalaman yang kita bisa ceritakan. Untuk itulah maka setiap orang yang tergabung dalam komunitas The Power of Love ini belajar untuk melekat dengan Tuhan. Ketika melekat dengan Tuhan, kita bisa mengalami bagaimana Roh Tuhan memimpin kita, sehingga tindakan-tindakan kita, tindakan yang senantiasa lebih maju daripada hari-hari sebelumnya. Saudara Kristus Tuhan, jadi pada saat pagi hari ini, Tuhan mau kehidupan rohani kita dari hari ke hari tampil beda daripada sebelumnya. Tidak ada istilah jenuh bersama dengan Tuhan. Kejenuhan itu terjadi ketika kita hanya melakukan rutinitas. Tapi kalau kita melakukannya bukan karena rutinitas, tapi karena membangun gaya hidup melekat dengan Tuhan dari hari ke hari, maka kehidupan kita selalu berkata, sungguh luar biasa indahnya di dalam hadirat Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, pada saat pagi ini, sikap kita inilah yang sangat menentukan apakah kita indah bersama Tuhan atau hanya sekedar biasa-biasa. Tapi arahan Tuhan buat kita hari ini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi kata mendekat di sini tidak berbicara tentang fisik, tapi berbicara tentang hati kita. Dan ketika kita mengerti rahasia ini, dari sekarang dan akan datang, kita mengalami satu kehidupan yang baru lagi. Kehidupan yang makin meningkat lagi. Saudaraku, satu kesaksian yang saya bisa sampaikan kepada kita. Tuhan berikan kepada saya kemampuan melihat hal-hal yang baik di tengah situasi yang kurang baik. Dan ini Tuhan nyatakan sendiri bagaimana kemampuan ini melihat hal yang baik di tengah kehidupan yang kurang baik. Jadi ketika kemampuan ini diberikan kepada saya, inilah dasarnya saya bisa stabil walaupun kondisi situasi yang tidak menyenangkan, tapi hati tetap terpaut dengan Tuhan, bahkan bisa mengarahkan orang lain supaya orang lain pun punya pandangan cerah ke depan, karena bersama Tuhan selalu indah. Dan itulah membuat sampai hari ini beberapa orang berkata bahwa dia butuh seseorang yang bisa menuntun supaya lebih dekat dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, nah sekarang ini saya juga membangun komunikasi, fellowship dengan hamba Tuhan
yang bukan orang Indonesia, dan di sana kita saling membangun, saling menguatkan, dan saya selalu dikuatkan Tuhan melalui firman-Nya lewat komunikasi dengan hamba Tuhan dari tempat lain. Nah, tapi apa yang membuat bisa stabil tadi? Karena selalu diarahkan dekat dengan Tuhan. Karena itu kunci utama bagaimana dari hari ke hari kehidupan menjadi tenang, kehidupan menjadi suasananya selalu indah, walaupun secara fisik berbeda, tetapi secara roh berbeda. Saya teringat bagaimana Paulus bisa nyanyi di tengah-tengah kesukaran. Kenapa dia bisa menyanyi di tengah-tengah kesukaran? Karena dia tidak memandang kesukarannya, tapi dia memandang Tuhan. Jauh melampaui daripada kesukaran yang dihadapi. Sekalipun dalam penjara, tangan dan kakinya dipasung, tapi dia bisa menyanyi, memuji Tuhan, dan terjadi mujizat-mujizat. Nah, kita pun akan mengalami sesuatu yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Tetapi karena prinsip kita, aku mau mendekat dengan Tuhan, aku mau mendengarkan suara Tuhan, aku mau mengenal suara Tuhan, bagaimana Tuhan membimbing hidupku dari hari ke hari. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam membimbing umat-Nya untuk dekat dengan Dia. Inilah firman Tuhan pada saat pagi ini. Kali kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan sedikit tentang firman-Mu, tetapi yang jelas bagi kami bahwa Engkau rindu melekat dengan kami, sebagaimana kami juga rindu. Tapi kerinduan-Mu itu jauh melampaui dari segala-galanya Tuhan. Karena kami tahu hidup ini adalah sementara, tapi dalam waktu-waktu sekarang ini, jadikan kami menjadi berkat dari saksi-Mu Tuhan. Perkataan dan tindakan kami berdasarkan Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan sendiri yang membimbing, Tuhan sendiri yang mengarahkan kami, sehingga benar-benar hidup kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yang hadir saat ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin.